Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan teman-teman yang saya cintai dan saya hormati. Pada malam hari ini saya ingin memberikan beberapa wawasan ya, atau pengetahuan yang terkait dengan sakit pencernaan ya. Kenapa perlu saya sampaikan di sini? Karena di samping sakit pencernaan yang diakibatkan oleh asam lambung, juga banyak sekali sakit pencernaan yang di luar asam lambung gitu ya, yang penyebabnya terkadang memang belum diketahui gitu ya, apa sebetulnya yang menjadi penyebabnya. Di samping itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yaitu antara lain kaitan antara asam lambung ya dengan sakit di tenggorokan, kemudian sariawan ya, dan sakit gigi ya, sakit gigi. Juga ada beberapa hal ya menyangkut pengertian dan istilah ya, yang kita sebagai orang awam mungkin tidak mengetahui ya istilah itu ya, atau kita kurang paham gitu ya. Makanya pada kesempatan ini akan saya sampaikan juga begitu ya. Demikian, saya mulai saja dengan sakit di pencernaan ya. Sakit di pencernaan itu apa aja gitu ya, supaya kita sama-sama tahu gitu ya. Yang pertama itu disebut irritable bowel syndrome atau IBS ya, IBS. Dalam bahasa kita tuh disebut sindrom iritasi usus besar ya. Jadi itu merupakan gangguan usus yang menyebabkan terjadinya nyeri perut ya, kembung, diare, dan sembelit gitu ya. Biasanya penyakit ini bersifat kronis ya, atau hilang timbul gitu. Kemudian yang kedua yang kita perlu ketahui juga itu ada istilahnya inflammatory bowel disease ya, inflammatory bowel disease atau IBD. Ini biasa kita kenal sebagai sakit radang usus ya, sakit radang usus. Itu merupakan peradangan pada saluran pencernaan yang ditandai dengan adanya iritasi atau luka gitu ya. Gejalanya diare, nyeri perut ya, berat badan turun, kemudian selera makan juga turun, dan BAB-nya ya itu bercampur dengan darah gitu ya, warna hitam gitu ya, karena bercampur dengan darah. Juga munculnya karena adanya gangguan pada sistem kekebalan tubuh gitu ya, sistem kekebalan tubuh. Nah, ini juga mengakibatkan anemia ya, anemia atau kurang darah gitu. Yang ketiga ya itu apa yang disebut dengan gastritis erosif ya, gastritis erosif.
Itu artinya terjadi pengikisan pada dinding lambung ya, yang mengakibatkan terjadinya pendarahan secara terus-menerus gitu ya. Jadi terjadinya luka pada dinding lambung, pengikisan yang menyebabkan terjadinya pendarahan terus-menerus gitu. Dan ini untuk membantu pengobatannya ya, itu ini pengalaman Abah gitu ya, itu dibantu dengan albumin ya. Albumin itu adalah ekstrak ikan gabus gitu ya. Kemudian dibantu juga dengan obat tambah darah ya, untuk menghilangkan anemianya. Kemudian dibantu juga dengan tonikum gitu ya, atau multivitamin. Itu yang ketiga. Yang keempat itu kita biasa menyebutnya, dikenal dengan nama usus turun ya, atau turun berok. Turun berok itu istilah lainnya itu medisnya itu hernia ya. Dia itu suatu tonjolan ya, atau benjolan melalui bukaan yang abnormal gitu ya, yang tidak normal, terjadi pada perut dan atau usus ya. Gejalanya tonjolan atau bengkak atau sakit ya di bawah ulu hati, di sekitaran pusar ya, di atas pusar sedikit sebelah kanan, itu gejalanya. Kemudian yang kelima itu biasa kita sebut dengan tukak lambung ya. Tukak lambung ini adalah bisa terjadi karena infeksi ya, infeksi helicobacter gitu ya, helicobacter. Tukak lambung ini itu adalah bisa disamakan dengan MAH sebetulnya, dengan MAH gitu. Jadi terjadi luka pada lambung atau usus 12 jari atau di bawah kerongkongan ya, di bawah kerongkongan. Luka ini terjadi akibat lapisan dinding lambung terkikis gitu ya. Jadi luka lambung itu gejalanya itu nyeri ulu hati ya, salah satu gejalanya gitu. Kemudian terjadinya ini juga bisa disebabkan karena kita lama ya, atau sering minum obat-obat yang antidepresi gitu ya, juga obat-obat penghilang rasa nyeri ya, seperti misalnya ibuprofen ya, atau aspirin gitu ya. Itu yang kelima tadi ya, tukak lambung. Kemudian yang keenam itu adalah ini yang paling akhir ya daripada rentetan sakit pencernaan ini, yaitu biasa disebut dengan kanker ya, atau tumor usus besar gitu. Jadi kanker atau tumor usus besar itu terjadinya adalah karena adanya sebuah massa abnormal ya, yang mengenai usus besar gitu. Mengenai usus besar bisa terjadi pada orang dewasa ya, pada orang dewasa biasanya kemungkinan besar itu pada umur 50 tahun ke atas ya, 50 tahun ke atas. Jadi semula itu hanya berupa benjolan kecil ya, yang jinak ya, seperti polip gitu ya. Dan seiring berjalannya waktu dia menjadi berubah jadi ganas gitu ya. Nah itu yang kanker atau tumor usus ya. Gejalanya itu diare, terus kemudian pendarahan, atau ada darah dalam fesisnya ya.
kemudian rasa tidak nyaman di perut ya secara terus menerus gitu ya, nggak nyaman di perutnya, kemudian kram ya, nyeri, atau eh, timbulnya rasa lelah gitu ya, lelah, dan turunnya berat badan. Itu yang mengenai eh, kanker atau tumor usus. Kemudian yang perlu saya beritahukan juga ya mengenai istilah gitu ya, istilah. Kita kan sebagai orang awam itu kan umumnya banyak ya yang tidak mengerti gitu ya, tidak mengerti apa yang disebut oleh seorang dokter ya. Ini misalnya gini, misalnya kita datang ke dokter, terus dokternya bilang, Pak, Bapak ini kena mah kronis atau asam lambung kronis. Atau bisa juga dia bilang, Pak, Bapak ini kena mah akut atau asam lambung akut. Ya. Kita sebagai orang awam, tentunya kita kurang paham ya apa yang disebut dengan kronis dan akut itu gitu ya. Kita nanti timbul pikiran bahwa wah, jangan-jangan saya sudah parah ya, parah ini nggak bisa diobatin lagi atau segala macam ya, karena ketidakmengertian kita itu gitu ya. Jadi perlu saya jelaskan di sini ya bahwa yang dimaksud dengan kronis itu adalah berkaitan dengan lamanya mengidap penyakit itu gitu ya. Biasanya di atas 6 bulan, di atas 6 bulan gitu ya. Bisa juga 1 tahun, bisa juga 2 tahun, bisa juga puluhan tahun gitu ya. Nah itu kronis dan sifatnya itu hilang timbul ya. Kadang muncul kambuh, kadang enggak, kadang muncul, kadang enggak gitu ya. Nah itu disebut kronis. Kalau akut ya, akut beda gitu dengan kronis. Kalau akut itu artinya itu frekuensi serangannya, yang dilihat tuh frekuensi serangannya. Jadi seseorang yang sakit asam lambung misalnya ya, tapi sensasinya bertubi-tubi gitu ya. Dalam 1 bulan terakhir ini wah macam-macam sensasinya yang muncul di diri dia ya. Nah itu disebut akut gitu ya, akut. Jadi frekuensi serangannya banyaknya serangan yang menimpa tubuhnya gitu ya. Tapi tidak melepas kemungkinan juga bahwa orang yang kena sakit kronis juga akut gitu ya. Tidak menutup kemungkinan begitu gitu. Artinya orang tuh sakitnya udah lama, tapi pada akhir-akhir ini dia frekuensi sensasinya atau serangan sensasinya tinggi gitu ya. Nah itu bisa disebut dengan kronis sekaligus akut. Itu yang mengenai istilah ya, istilah yang kita orang awam kebanyakan tidak mengerti gitu ya tentang istilah itu ya. Kemudian ada lagi yang perlu saya jelaskan yaitu masalah kaitan dengan pemeriksaan dokter gitu ya, pemeriksaan dokter. Jadi di sini ada dua yang saya mau jelaskan ya. Pertama yang dimaksud dengan USG ya, USG atau ultrasonografi ya, ultrasonografi ya, ultrasonografi. Jadi USG itu sebetulnya adalah alat yang bisa menggambarkan ya atau mencitrakan ya kondisi yang ada di dalam tubuh kita gitu ya, khususnya organ dalam tubuh ya, organ dalam tubuh. Nah itu dilihat ya atau diteropong ya itu melalui USG gitu ya, USG. Nah, terakhir misalnya masalah empedu ya, sakit empedu, kemudian kandung kemih ya, jantung, peredaran darah ya, usus buntu ya, kemudian kelenjar getah bening ya.
Dan juga bisa untuk melihat ini ya, keadaan kondisi bayi ya, bayi dalam kandungan gitu ya. Itu kelihatan gitu dari alat ini gitu ya. Itu yang disebut dengan USG gitu. Kemudian ada satu lagi namanya alatnya dikenal dengan nama endoskopi. Endoskopi. Nah, kalau endoskopi ini beda ya dengan USG. Kalau endoskopi ini dia suatu alat ya berupa pipa atau selang ya yang fleksibel ya, yang bisa ngikutin eh, apa namanya ininya ya, badan kita gitu ya, mengikuti lenturnya ini ya, isi dalam badan kita gitu. Nah itu namanya endoskopi gitu. Jadi endoskopi itu alat itu ya berupa selang atau pipa yang di ujungnya itu ada lampu dan ada kamera gitu, kamera kecil. Nah itu kalau untuk sakit lambung ya biasa dimasukkan dari mulut ya, dari mulut atau dari anus ya, dari anus dari bawah. Nah kalau dari anus itu biasa disebut dengan kolonoskopi, kolonoskopi, tapi alatnya sama aja. Jadi itu ya nanti dimasukkan ke dalam mulut kita, jadi masuk tembus sampai ke lambung kita gitu. Jadi nanti dengan alat ini akan kelihatan, dia dimonitor secara langsung ya melalui TV dan berwarna. Di situ akan kelihatan gitu kalau di lambung kita ini ada luka, ada koreng atau borok atau apalah ya. Nah itu akan kelihatan melalui alat itu gitu. Jadi itu ya pengertian mengenai USG dan endoskopi. Karena kan banyak pertanyaan ya kepada saya ya tentang hal ini gitu ya, karena mereka tidak tahu apa sih tujuannya USG atau endoskopi, maksudnya apa gitu ya. Demikian ya. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga di sini ya, bahwa memang ada kaitan antara sakit asam lambung itu ya dengan sakit tenggorokan ya, sakit tenggorokan, kemudian sakit gigi dan sakit sariawan ya, sariawan gitu ya. Jadi kalau asam lambung itu naik ya sehingga dia melukai dinding tenggorokan ya, maka luka itu kalau dia meradang, meradang itu artinya bengkak, maka akan mengakibatkan orang jadi merasa sulit menelan gitu ya. Itu kenapa? Itu karena lubangnya tenggorokan ini ya, lubangnya tenggorokan ini menyempit gitu ya, menyempit. Jadi orang merasa jadi sulit menelan gitu ya, karena bengkak tadi dia menyempit, sulit menelan. Atau ada rasa bengkak gitu ya di daerah sininya ya, di daerah area tenggorokan itu terasa bengkak gitu ya. Demikian kaitannya asam lambung dengan tenggorokan. Kemudian dengan sakit gigi itu ya, asam lambung kalau dia naik melalui tenggorokan kemudian turun ke arah bawah lagi ya, dia masuk ke area sekitar gusi ini gitu ya, sekitar gusi kita ini. Maka akibatnya gigi kita ini bisa bolong ya, bolong-bolong atau rapuh gitu ya. Maka jangan heran kalau orang terkena asam lambung dalam jangka panjang dia cepat ompong gitu giginya ya, karena dia terkena dengan efek daripada asam lambung tadi. Kemudian satu lagi yaitu sariawan. Nah sariawan juga begitu, kalau dia masuk ke daerah mulut ya, di samping dia menyentuh soal giginya, dia juga menyentuh bibir kita ini gitu, bagian dalam ya, sehingga terjadi sariawan. Itu mengenai kaitan asam lambung dengan tenggorokan, kemudian gigi dan sariawan. Selanjutnya lagi ya, yang perlu saya sampaikan di sini ya, bahwa asam lambung ini asal tidak
salah dalam pengobatan ya. Maksud salah pengobatan itu artinya eh, kita asal-asal aja berobat ya, sehingga akhirnya mengakibatkan lambung tuh jadi rusak gitu ya. Nah, contohnya mungkin pernah saya ceritakan ya, contohnya pada video yang lalu, bahwa seseorang pernah diobati dengan asam cuka gitu ya, perutnya diguyur dengan asam cuka. Nah itu bukannya sembuh gitu ya, tapi jadi rusak parah gitu lambungnya, sehingga akhirnya eh, obat itu nggak mempan lagi gitu ya, nggak mempan lagi. Jadi gini ya, lambung ini jangan dibuat kelinci percobaan gitu ya. Kelinci percobaan itu artinya apa? Wah, kata orang ini bagus nih, minum. Oh, kata orang itu bagus, minum lagi. Kata ini bagus, minum lagi. Tanpa kita nggak tahu kadarnya atau kandungannya apa, kita nggak ngerti gitu. Kita cuman percaya aja omongan orang gitu ya. Apalagi seperti tumbuh-tumbuhan ya, tumbuh-tumbuhan tuh daun ini daun itu kita harus tahu pasti gitu ya, tahu pasti apa itu kandungannya tumbuh-tumbuhan itu gitu ya. Itu yang tahu tuh seorang herbalis ya, seorang ahli herbal gitu. Jadi jangan di grup Facebook misalnya bertanya, terus dia kasih kirim gambar apa daun daun apa gitu ya, terus dia bilang, wah ini daun apa namanya ya, nah, bisa nggak dipakai untuk obat lambung? Wow, jangan ya, harus hati-hati gitu ya. Karena apa ya? Karena daun-daun itu ya kita nggak tahu, siapa tahu itu nanti racun gitu ya, racun ya. Jadi jangan sembarangan gitu ya, asal-asal minum, asal-asal tebak-tebak aja ya, karena itu bisa membahayakan lambung Anda sendiri gitu ya. Demikian tentang kaitan antara obat dengan kenapa orang tidak sembuh ya dengan dengan asam lambungnya ya, walaupun diobati sudah sedemikian rupa gitu ya. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan dan bermanfaat ya bagi kita semua gitu. Dari saya sekian dari saya, dan saya ucapkan salam sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.